Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahro, NIM 255 dari 6 PGSD A7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya review yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika SD. Di sini sudah saya cantumkan link jurnalnya, jadi nanti bisa diklik. Terus yang pertama yang saya bahas yaitu yang pertama judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar matematika SD. Judul jurnal sudah sesuai tidak lebih dari 20 kata. Tetapi di dalam judul jurnal tersebut belum dicantumkan penulisan, kelas, kabupaten, dan juga kecamatannya. Terus dalam penulisan, nama penulis sudah sesuai karena sudah ada nama instansi, universitas, dan juga sudah ada nama email penulisnya. Nama jurnalnya sudah sesuai dengan kriteria yang bisa dijelaskan di jurnal. Terus tahun, halaman, penulisan tahun, dan halaman sudah sesuai. Latar belakang, isi dari penulisan latar belakang sudah sesuai karena di latar belakang terdapat pendahuluan memuat tentang identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh penggunaan model problem based learning pada mata pelajaran matematika SD. Sampel penelitian, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal melalui Google Cendekia. Kata kunci yang digunakan untuk penulisan jurnal adalah peningkatan hasil belajar matematika SD. Problem based learning, dari model problem based learning dipilih 10 hasil penelitian untuk dianalisis lebih lanjut dalam bentuk persen. Metode penulisan penelitian ini menggunakan studi dokumen atas hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital library, internet, maupun koleksi jurnal perpustakaan. Penelusuran jurnal dilakukan melalui Google Cendekia. Kata kunci yang digunakan untuk penelusuran jurnal adalah peningkatan hasil belajar, pelajaran matematika SD, dan juga problem based learning. Hasil dari penelitiannya, setelah melakukan browsing pada Google Cendekia, diperoleh hasil penelitian seperti berikut ini dengan kata kunci peningkatan hasil belajar, pelajaran matematika SD, problem based learning. Dari hasil penulisan diperoleh 10 penelitian yang dipilih. Dari 10 penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar matematika peserta didik. Peningkatan hasil belajar dari yang terendah 5% sampai yang tertinggi 40% dengan rata-rata 22,9%. Rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum penelitian tindakan kelas adalah 65,042 dan setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan penerapan model problem based learning terjadi peningkatan yang sangat banyak menjadi 79,808. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan pembelajaran matematika yang dilakukan guru di sekolah dasar pada umumnya masih belum berjalan secara maksimal. Guru dalam proses pembelajaran masih sering menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi. Sedangkan materi dalam matematika adalah konsep yang bersifat abstrak.
Pemilihan model pembelajaran yang tepat adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar peserta didik. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model problem based learning. Pembelajaran dengan model problem based learning diawali dengan pemunculan masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Masalah-masalah yang diajukan berkaitan dengan kehidupan peserta didik atau kontekstual. Dengan masalah yang kontekstual akan membuat peserta didik lebih mudah menerima dan memahami materi yang diberikan. Peserta didik memecahkan masalah tersebut dengan mencari dari berbagai sumber. Dalam penelitian tersebut terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya, jurnal yang saya review ini tahunnya masih up to date, yaitu pada tahun 2018 sudah ISSN, dan pemaparan dalam pembahasannya di jurnal ini sudah sesuai kata kunci yang akan dibahas, sehingga penyampaian materi yang ada di dalam jurnal ini sudah jelas dan mudah dipahami bahasanya. Adapun kelebihan ada juga kekurangannya, yaitu dalam penulisan jurnal yang saya review ini ada beberapa yang editan penulisannya kurang rapi. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.